Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Segala musim hidup kami kan selalu menyembahmu, Yesus. Mari bersama katakan, jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu kami percaya Tuhan menolong dalam sesakku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap, kami mau nyatakan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Kami kan nyanyikan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan.
kami Tuhan. Sekali lagi katakan, ku kan sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Kami tahu Kau yang sanggup. Ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Ku kan menyembahmu untuk selamanya. Ku kan menyembahmu Tuhan untuk selamanya, Yesus. Hatiku menaikkan sembah, jiwaku menaikkan syukur hanya kepadamu, Yesus. Hati kami kan menyembah, maka kuatlah iman kami, maka
setiap musim hidup kita. Hanya Tuhanlah yang memegang janji-janjinya. Dan pertolongan kita hanya ada dalam Yesus Kristus. Yes. Oh, we worship you. Oh, we worship you. 'Cause there's no one like you. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau nyatakan, sampai kapanpun, iman kami akan terpaut selalu kepadamu Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, yang janjinya ya dan amin, untuk selama-lamanya. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Amin. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Oh, kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab ada Engkau yang menyertai kami. Penyertaan-Mu sempurna. Serukan, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu.
percaya, Kaulah perisai perlindungan. Sama-sama katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah perisai. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu dalam segala perkara. Amin. Sepasti, sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Come on church, sing. Sepasti amin, amin. Ini yang kami percaya Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Sepasti mentari, sepasti dalam segala perkara. Oh, saat ini kami mau nyatakan, Engkaulah perisai perlindungan, batu karang kami, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah perisai kami. Benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Raja yang kami percaya. Kau pasti genapi setiap janjimu, setiap firman-Mu dalam hidupku, Yesus. Oh, Yesus. Kami pegang janji-Mu, Tuhan, selamanya, selamanya.
selamanya kami mau percaya janji-Mu Tuhan. Sebab sungguh tiada yang seperti Engkau. Sungguh tiada yang setia seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Untuk itu Tuhan saat ini kami angkat tangan kami. Kami angkat sembah kami Tuhan saat ini. Kami mau menaikkan pujian dan sorak hanya untuk Engkau Yesus Tuhan kami. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat. kuasa bagi Raja. Kaulah Raja yang berkuasa. Kau berkuasa atas hidup kami Tuhan. Amin. Ku bersuka Atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. tiada janji seperti yang ada padamu. Ini pujian kami Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Jiwa kami bersuka. Amin. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih lagi nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang katakan tiada janji. Tiada janji seperti yang tiada janji seperti yang ada padamu. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari malam hari ini kita akan belajar mengenai mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Dan ini adalah suatu touch of heaven untuk kita semuanya. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, kata percaya itu bukan sekedar label, tetapi betul-betul terjadi dalam kehidupan setiap kita ini. Dalam keadaan apapun juga yang Tuhan cari adalah percaya. Jalur rencana Allah yang menuju hari depan yang penuh harapan, jalur divine destiny adalah jalur iman dan percaya. Sekalipun keadaan di sekeliling kita menunjukkan hal-hal yang tidak memberi harapan sepertinya,
Tetapi Tuhan Yesus mau supaya kita betul-betul hanya percaya saja. Ya. Nah, untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, kita akan baca ayat yang ke-14 mulai. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa. Giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, kali ini kita melihat suatu persoalan yang sangat serius. Ada seorang ayah yang mempunyai anak yang dirasuk oleh setan. Dan yang terjadi adalah sebetulnya setan ini terus berusaha untuk mencelakai anak ini, menyakiti dan sebagainya. Dan pada masa itu tentunya mungkin pertolongan sangat minim sekali
dalam kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi terbukti bahwa murid-murid Yesus, seperti tadi dicatat di dalam ayat yang ke-16, dikatakan dan 17 ya, bagaimana murid-murid Yesus tidak bisa mengusir roh itu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius. Dan bisa dikatakan tidak ada harapan apapun untuk anak ini. Tidak ada yang bisa menolong. Dan seterusnya. Tapi untung kali itu ada Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong. Tidak ada penolong yang lain selain dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan Yesus terlalu sanggup untuk menolong, mengatasi, menyembuhkan, memulihkan. Walaupun itu adalah di latar belakangi oleh pekerjaan dari roh jahat. Setan tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita tidak perlu takut dan tidak perlu kehilangan harapan apapun, karena di atas semuanya itu ada Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, masalahnya di sini adalah Tuhan Yesus ingin supaya semua orang, termasuk kita semua, mengerti bahwa kunci dari mujizat Tuhan itu adalah percaya. Tadi di dalam ayat yang ke-19, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan mereka. Dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar label. Ini murid-murid Yesus yang setiap hari terus-menerus bersama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka itu cuma labelnya saja murid Yesus. Mungkin juga orang percaya, tapi kenyataannya tidak ada iman di dalamnya. Tidak ada percaya di dalamnya. Yesus katakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Oleh karena itu, saudara sekalian, hidup di dalam Yesus adalah hidup oleh percaya. Seringkali banyak orang Kristen yang sok tahu, sok jago, dengan mengatakan percaya tok. Tidak berusaha. Ini orang sombong ini. Dia kira dia punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Murid-murid Yesus mungkin sudah berusaha keras mengusir roh-roh jahat itu. Mungkin mereka sering melihat Yesus mengusir roh jahat dan kemudian mereka coba menirukan. Tapi tidak berhasil. Karena apa? Ternyata mereka bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Keadaan sekeliling kita yang membuat kita seringkali kehilangan harapan, baik itu sakit, penyakit, kesulitan dan sebagainya, itu seringkali membuat kita kehilangan percaya kita.
Walaupun labelnya tetap anaknya Tuhan, orang percaya. Tapi Tuhan Yesus tahu persis. Sebab apa? Kalau ada percaya, ada iman, mujizat pasti terjadi. Berikutnya, Tuhan Yesus juga menegur ayah dari anak ini. Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-23 itu, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka selanjutnya segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Nah, itu diawali dari kalimatnya ketika berjumpa dengan Yesus di dalam ayat 23 tadi yang mengatakan, dia menceritakan kondisi anaknya bagaimana sering diseret ke dalam api untuk dibinasakan dan seterusnya. Lalu dia coba meng-approach Yesus dengan mengatakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Oh, ini kalimat yang sungguh polite sekali. Kalimat yang sopan. Kalimat yang ya bisa dikatakan mengandung penghormatan untuk Yesus. Dia tidak memaksa, tidak seperti orang yang arogan di hadapan Yesus, tapi dengan rendah hati dia katakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami, kasihanilah kami. Kondisi kami seperti ini, tolong Yesus." Sudah tahu bahwa kesopan santunan seperti ini tidak menggerakkan Yesus. Karena Yesus mengatakan, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, yang Yesus cari percaya. Seringkali banyak orang berpikir bahwa kalau menghampiri Yesus, itu harus dengan penuh penghormatan supaya ditolong, supaya terlihat, wah sangat kasihan, supaya ditolong oleh Yesus. Yesus tidak tergerak dengan ekspresi-ekspresi seperti itu. Tapi Yesus tergerak dengan orang yang sungguh-sungguh percaya. Karena seringkali ekspresi seperti itu hanya lip service saja, hanya di depan saja. Dan Yesus tahu persis. Maka ayah ini segera sadar dan dia berseru, "Aku percaya. Tolong aku yang tidak percaya ini." Nah, sekarang berbeda. Bukan tolong untuk kesembuhannya, tapi tolong untuk kepercayaannya. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai Korah yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan seterusnya. Inilah touch of heaven itu. Touch of heaven akan terjadi ketika ada iman, percaya. Bukan datang dengan wajah yang memelas. Oh, ya mungkin sedikit merayu-rayu.
supaya dikasihani oleh Yesus. Oh enggak, Yesus hanya melihat iman, percaya. Malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara, Yesus ingin melihat apakah ada percaya dalam kehidupan kita. Atau kita berusaha untuk seperti seorang yang sedang merayu Yesus. Oh Yesus, kasihani kami, tolong kami, dan seterusnya. Ini lagi sakit, ini lagi susah, ini menderita. Saya bisa membayangkan Yesus berseru, aku sudah tahu, tapi percayalah kamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oleh karena itu, apapun juga yang kita hadapi, Tuhan Yesus mau supaya kita percaya. Dan ketika kita percaya, mujizat akan terjadi. Mungkin saudara tanya, apa pasti terjadi? Yesus katakan jelas sekali, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya itu jawabnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mujizat pasti terjadi. Lah terus kalau mujizat tidak terjadi, ya coba tanya sama Tuhan Yesus. Salahnya di mana? Mungkin kurang percaya seperti orang ini. Seperti murid-murid Yesus tadi. Sok-sokan melayani, sok-sokan mendoakan. Ternyata tidak ada percaya di situ. Kuncinya adalah percaya ini. Kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita di jalur yang benar. Dan Roh Kudus ini yang akan membuat kita berada di jalur iman, percaya itu. Oleh karena itu malam hari ini, apapun juga yang menjadi pergumulan saudara, Tuhan melihat iman. Ketika ada iman, mujizat pasti terjadi. Bagaimana saya harus beriman? Seperti ayah ini tadi. Sudah boleh menghampiri Yesus dengan mengatakan, Yesus, tolong aku yang kurang percaya ataupun yang tidak percaya. Jadikan aku seorang yang sungguh-sungguh percaya. Karena orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu jelas dikatakan oleh Habakuk pasal yang kedua, ayat yang keempat. Tuhan Yesus mau supaya kita adalah orang yang percaya. Dari dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh, dikatakan, Dia pisteos gar peripatumen. Kita hidup atau kita berjalan, peripateo dalam bahasa Yunani. Walk, jalan hidup kita ini, perjalanan hidup kita ini adalah karena pistis, percaya. Udia idus, bukan karena melihat, tapi karena percaya. Malam hari ini yang harus kita pergumulkan, bukan masalahnya, bukan sakit penyakitnya, kesulitan dan sebagainya, itu kecil bagi Tuhan Yesus. Karena dia katakan tidak ada yang mustahil. Tapi yang harus kita pergumulkan adalah percaya ini. Apakah ada iman dalam kehidupan kita? Atau cuma label saja? Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh adalah orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu adalah orang yang tidak bisa digoyah oleh apapun juga. Walaupun dia melihat, loh
masalahnya masih tetap ada. Tapi seperti 2 Korintus 5 itu juga dikatakan, kita hidup karena percaya bukan karena melihat. Karena percaya. Walaupun yang dilihat masih seperti itu. Tetapi percaya. Iman percaya ini akan diekspresikan dalam segala aktivitas kita. Kalau kita percaya, ya kita mengatakan, aku percaya. Lu masih sakit, aku percaya sembuh. Jangan gitu. Mungkin orang sekeliling akan mengatakan, masalahnya masih ada. Aku percaya Yesusku itu berkuasa. Tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukannya. Aku percaya. Nah, ungkapan ekspresinya, kata-katanya akan sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang percaya kepada Yesus. Itulah calon-calon yang akan mengalami mujizat. Malam hari ini ada banyak calon yang akan mengalami mujizat Tuhan ketika sudah sungguh-sungguh percaya. Tidak usah mendengarkan kata orang lain. Memang seringkali ada banyak orang yang berargumentasi secara teologis dengan mengatakan, sedikit-sedikit percaya, sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit percaya, usahalah, cari obatlah, inilah, itulah, dan seterusnya. Tapi Yesus tidak mengatakan di sini, berusahalah, cari pertolonganlah. Sekali lagi pergumulannya bukan dengan masalah, pergumulannya adalah dengan percaya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang percaya. Ayah anak ini pergumulannya adalah sebetulnya dengan percaya. Dengan percayanya, imannya. Itulah sebabnya dia katakan, tolong aku yang tidak percaya ini. Dia sadar bahwa dia ini sedang bergumul dengan imannya, percayanya. Kalau tadi dia mungkin sekedar tolong supaya sembuh. Tapi sekarang dia bergeser. Dia tahu bahwa pergumulan yang utama adalah percaya. Demikian juga dengan kita. Pergumulan utama kita adalah percaya, iman. Ketika kita sungguh-sungguh percaya, mujizat pasti terjadi. Ini bukan kata saya, bukan kata siapapun, ini kata firman Allah. Ini kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi tidak perlu dipelintir lagi. Percaya, mujizat pasti terjadi. Puji nama Tuhan. Siap untuk mengalami touch of heaven. Bukan karena usaha, bukan karena kehebatan si A, si B, dan seterusnya, tapi karena percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Malam hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan diri kami bukan hanya sekedar orang percaya, tapi kami betul-betul kedapatan percaya beriman di dalam Engkau Tuhan. Karena bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Bagi kami yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan. Malam hari ini pergumulan apapun, kami percaya touch of heaven akan terjadi. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami terima mujizat-Mu Tuhan. Kami terima kesembuhan dari Engkau. Dan di dalam nama Yesus, kami dipulihkan, disembuhkan, kami dibebaskan, kami berkemenangan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Pergilah dengan selamat, imanmu sudah menyelamatkan engkau, menyembuhkan engkau. Itulah yang Yesus sabdakan. Kami terima Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.